Liverpool are a little bit closer, but Manchester United are not playing in that league. They're not playing in the league of those other teams at the moment, and they haven't done for quite a few years. Ineos raup keuntungan besar 119 juta pound sterling. Fernandes bertahan dan transfer ganda senilai 92 juta pound sterling selesai. Seperti kebanyakan klub papan atas, United telah menyetujui beberapa pemain untuk berangkat ke Jerman untuk mengikuti turnamen besar. Seperti yang telah menjadi presiden, klub diberi imbalan sebagai bentuk niat baik agar para pemain dapat berkompetisi. UEFA mengumumkan pada tahun 2022 bahwa dana yang disisihkan untuk klub yang pemainnya bermain di Euro akan meningkat dari 110 juta pound sterling menjadi 119 juta pound sterling. Klub kategori 1 yang termasuk United menerima gaji tertinggi sebesar 7.400 pound sterling per hari per pemain yang berkompetisi di Euro 2024. Secara total, United memiliki 8 pemain yang mewakili negara mereka di Euro 2024. McTominay berhasil mengantongi lebih dari 155.000 pound sterling untuk United, sementara pasangan Denmark berhasil memperoleh 369.000 pound sterling atas keterlibatan mereka dalam turnamen tersebut. Jika hal terburuk terjadi pada Inggris dan Portugal serta Turki tersingkir di babak 8 besar, United akan mengantongi 473.000 pound sterling untuk Shaw dan Maino, 428.000 pound sterling untuk Dalot dan Fernandes, dan 221.000 pound sterling untuk Bayender. Dengan demikian, Ten Hag akan menerima jumlah transfer sekaligus sekitar 1,65 juta pound sterling untuk keterlibatan pemainnya di Euro 2024. Di tempat lain, Fernandes bertahan. Ia mungkin dikritik, tetapi sulit untuk membantah bakat murni yang dimiliki Bruno Fernandes. Ancaman Liga Pro Saudi untuk Fernandes akan terus menghantui pikiran United musim panas ini. Jadi memastikan gelandang itu bertahan akan menjadi hal yang sangat positif. Langkah selanjutnya yang jelas adalah menyelesaikan transfer permanen untuk Jadon Sancho. Masalahnya adalah United mungkin kesulitan mendapatkan 40 juta pound sterling yang mereka perlukan untuk menjualnya secara permanen. Namun jika mereka berhasil, uang itu dapat digunakan untuk membeli penyerang Bologna Joshua Zirkzee. Tambahan ekstra 50 juta pound sterling untuk bintang Liga Premier. Rencana Ineos lini tengah impian. Manchester United seharusnya tidak memiliki masalah menawarkan tambahan 50 juta pound sterling untuk mengontrak Michael Olise. Menurut Dwight Yorke, United telah lama dilaporkan tertarik pada Olise, tetapi kesepakatan belum tercapai. Meski akan segera pindah ke Bavaria, Yorke bersikeras bahwa United harus menawarkan tawaran 2 kali lipat dari yang ditawarkan Bayern untuk mendapatkan pemain sayap berbakat tersebut. Dan berbicara kepada Crypto Sport Betting, pemenang treble 1999 mengatakan, saat ini pemain seperti itu akan berharga setidaknya 50 juta pound sterling. Tetapi jika Manchester United mengontrak Anthony dengan harga 85 juta pound sterling, mereka mungkin akan membayar lebih dari 100 juta pound sterling untuk Olise. Sementara itu, klub-klub Liga Premier telah menjadi berita utama untuk pekerjaan awal transfer mereka, seiring dengan semakin dekatnya batas waktu profit dan keberlanjutan. Ten Hag telah memotong dan mengubah opsi lini tengahnya sepanjang masa jabatannya saat memasuki tahun ketiga. Scott McTominay telah membuktikan pentingnya pemain tersebut dengan kontribusi penting sepanjang masa pemain Belanda itu di Old Trafford. Sementara Bruno Fernandes telah terbukti menjadi rekrutan fantastis dan anggota skuad yang sangat diperlukan. Casemiro terlepas dari semua prestasinya telah mengalami penurunan performa dan menghadapi kritik atas penampilannya musim lalu. Sofyan Amrabat adalah opsi lain yang tersedia bagi Ten Hag sebelumnya, tetapi tampaknya peminjamannya tidak akan menjadi kesepakatan permanen. Prospek kedatangan Ugarte dan niat United untuk menambah target lini tengah menimbulkan prospek yang berbeda bagi tim untuk memasuki musim baru di mana mereka akan berusaha membalas penampilan terburuk mereka di Liga Utama sejak 1990. Kemungkinan besar United akan menjual beberapa pemain pinggirannya untuk mendanai bisnis back, gelandang, dan striker. Ugarte akan menjadi landasan di lini tengah dan langkah ideal untuk mencapai salah satu target pembangunan masa depan, membeli opsi yang menjanjikan dengan banyak potensi.
Mendaratkan pemain Uruguay itu akan membantu mengembangkan lini tengah, dan dengan melakukan hal itu dapat menawarkan dimensi baru untuk memungkinkan lini tengah impian yang terdiri dari Maino, Ugarte, Marcus Rashford, Fernandes, dan Garnacho. Anthony Griezmann dan Adrien Rabiot menuju Manchester United. Ada rumor baru seputar siapa pengganti Anthony Martial di skuad Manchester United di musim depan. Setan Merah dilaporkan tengah melirik untuk mendatangkan Anthony Griezmann di musim panas nanti. Belanja striker baru dipastikan jadi agenda Manchester United di musim panas nanti. Ini disebabkan mereka harus berpisah dengan Anthony Martial di musim panas ini setelah kontraknya tidak diperpanjang. The Equipe melansir bahwa MU tertarik mendatangkan Anthony Griezmann. Mereka ingin memboyong sang penyerang dari Atletico Madrid. Menurut laporan tersebut, Manchester United ingin merekrut Griezmann karena rekam jejaknya yang bagus. Sang penyerang sudah membuktikan kualitasnya di La Liga. Ia menjadi salah satu penyerang tertajam di kompetisi teratas sepak bola Spanyol tersebut. Selain itu, ia juga bisa bermain di beberapa posisi sehingga ia dianggap bisa jadi opsi yang bagus untuk lini serang Setan Merah. Klausul rilis sang striker dikabarkan aktif di musim panas nanti. Ia bisa diangkut dengan bayaran sekitar 15 juta euro saja. Sementara itu, Tuttosport melaporkan bahwa Rabiot akan cabut dari Turin di musim panas ini. Ia dikabarkan akan melanjutkan karirnya di Manchester United. Menurut laporan tersebut, manajemen Juventus dan Rabiot sebenarnya lagi membicarakan kontrak baru sang gelandang. Namun, mereka gagal mencapai kata sepakat. Menurut laporan yang sama, Rabiot kini mulai ambil ancang-ancang untuk pindah ke Inggris. Ia dikabarkan ingin bergabung dengan Manchester United. Kubu Setan Merah memang cukup sering dikaitkan dengan Rabiot karena mereka lagi membutuhkan jasa gelandang baru di musim panas ini. Legenda MU puji gol dan asis Ronaldo. Greenwood barter dengan Osimhen. Legenda Manchester United Gary Neville tetap heran dengan kehebatan Ronaldo meski sudah 6 tahun bermain bersama. Penyerang berusia 39 tahun tersebut sudah meraih 5 trofi Ballon d'Or sepanjang karirnya. Tidak heran, berbagai prestasi itu membuat banyak orang memberikan pujian kepada Ronaldo. Menariknya, salah satu pujian datang dari mantan rekan setimnya saat di Manchester United, Gary Neville. Dilansir bolasport.com dari sportbible.com, Neville mengaku masih tidak percaya dengan performa Ronaldo. Ia menyebut bahwa angka-angka yang dicatatkan oleh mantan rekan setimnya itu sangat tidak masuk akal. Neville juga menyampaikan bagaimana pengalaman dirinya bermain bersama dengan Ronaldo di Manchester United. Saya tidak dapat mempercayai apa yang baru saja saya dengar. 895 gol untuk klub dan negara, itu tidak benar, ucap Neville. Sementara itu, Ineos merencanakan pembersihan musim panas yang akan meredakan kekhawatiran PSR dan juga meningkatkan modal. Mason Greenwood diperkirakan akan hengkang dengan beberapa klub Serie A dan La Liga mengejar tanda tangannya. Penjualannya bisa menjadi kunci pendekatan rencana Setan Merah terhadap target jangka panjang Victor Osimhen. Klausul pelepasan pemain berusia 25 tahun itu mencapai 120 juta euro setelah perpanjangan kontrak tahun lalu. Arsenal, Chelsea juga tertarik pada satu tahap tetapi tampaknya telah beralih ke target lain, tetapi tim Old Trafford terus mengintai dengan niat. Menurut La Repubblica, melalui Spazio Napoli, United dapat menggunakan Greenwood ditambah uang tunai untuk membawa Osimhen ke Theatre of Dreams. Juara Liga Inggris 20 kali itu dikatakan menghargai Greenwood sebesar 35 juta euro. Tanda tangan kontrak mantan League striker impian Manchester United. Manchester United telah resmi menyelesaikan penandatanganan pemain muda James Overy. Talenta muda ini akan pindah dari Devon ke Manchester setelah menerima beasiswanya, menolak minat dari klub Liga Premier lainnya seperti West Ham, Everton, dan Leicester. Overy bermain sebagai bek kanan selama tugas singkatnya mewakili Newton About Spurs. Dia memiliki kecepatan, kualitas menyerang, dan juga nyaman dengan kaki kirinya. Sementara itu, nama baru yang dikaitkan dengan United, bintang PSG Xavi Simons memiliki lebih dari cukup atribut untuk meningkatkan tim Ten Hag.
Setelah menyumbang 28 gol untuk PSV pada tahun 2022 sampai 2023, pemain internasional Belanda itu kembali menambahkan 8 gol dan 11 assist saat dipinjamkan ke RB Leipzig. Namun meskipun performanya bagus, tidak ada indikasi bahwa ia akan menjadi bagian dari rencana Luis Enrique. Mampu bermain di sayap atau sebagai pemain nomor 10, keserbagunaan Simons menjadikannya target yang menarik bagi Ineos. Idealnya United juga akan merekrut striker untuk bersaing dengan Højlund. Namun, pemain nomor 9 kelas dunia memiliki harga yang sangat mahal dan setiap klub memantau dunia sepak bola dengan harapan bisa merekrut penyerang tengah untuk musim depan. Ivan Toney tampaknya menjadi pemain yang paling mungkin datang ke United, tetapi ekspektasinya mengenai waktu bermain bisa menjadi masalah.